Untuk memberikan kenyamanan berkendara bersama keluarga, tepat sekali kalau kalian tonton video ini sampai dengan selesai. Kita kasih rekomendasi mobil mewah cocok banget buat dipakai bersama keluarga. Murah, hanya di angka 3 jutaan aja kalian udah bisa memiliki mobil semewah ini. Nih, kita punya Honda Freed tipe S 2013. AC-nya sudah double blower loh, dan pajaknya panjang, kilometernya juga masih 100 ribuan. Kita ulas aja biar nggak penasaran. Yuk kita tonton sampai dengan selesai. Honda Freed tipe S 2013 matic transmisi. Yang ini pintunya sebelah kiri udah power sliding door dan ditandai oleh AC-nya yang sudah double blower. Jadi 2013 itu ada dua varian, sudah yang double blower dan yang belum ya teman-teman. Untuk mobil ini sudah double blower, jadi nggak khawatir lagi di baris kedua dan di baris ketiga kepanasan teman-teman. Nih lihat di bagian bodi-bodinya semuanya masih dalam keadaan baik dan masih normal sesuai dengan usia pemakaian wajarnya. Apalagi warnanya warna putih nih, warna favorit banyak orang suka, banyak orang pakai teman-teman ya. Dan di bagian bempernya kemarin sedikit ada gores-goresan halus, jadi kita rapikan, kita cat ulang biar teman-teman makainya makin keren dan makin pede ya, dengan kondisi mobil yang ajib ya. Dan di bagian sambungan antara bagian bumper dengan pilar pipinya masih rekat dan presis sekali. Di bagian headlamp juga masih oke dan masih normal sesuai dengan usia kendaraan yang sudah menyentuh di angka belasan tahun. Di bagian ban-ban 8 bulan ke depan harusnya masih aman lah ya. Dan di bagian velgnya ini masih standar bawaan pabrikasi. Lihat di bagian kap mesinnya masih mulus, grill-grillnya juga masih oke, nggak ada yang pecah, nggak ada yang patah dan lain-lainnya hingga ke bagian bawah. Headlamp sebelah kirinya ya sepertinya sudah agak menguning sedikit, tapi ini hal yang wajar dan normal. Dan di bagian headlampnya ini masih original bawaan pabrikasinya ya teman-teman. Sambungan antara bagian bumper dengan pilar pipi juga masih rekat sekali di bagian sebelah kiri. Pipi-pipinya masih aman semuanya. Ban-bannya mirip-mirip lah dari depan hingga ke bagian belakang. Lalu di bagian kaca-kacanya, ini kaca film kegelapan di angka 60% dan masih dalam kondisi baik. Di bagian spionnya ini masih oke dan masih normal. Kita pastikan di bagian electric mirrornya semuanya berfungsi dengan baik. Lisplang-lisplangnya, lekuk-lekukan badannya, nut-nutnya semuanya masih dalam keadaan baik. Masih lempang semua ya lisplang-lisplang bawahnya. Nggak ada bekas benturan atau apapun bentuknya menyebabkan sampai penyok-penyok dan lain-lainnya. Nah di bagian pintu-pintunya kita pastikan utuh sealernya dari atas hingga ke bagian bawah hingga ke bagian interiornya. Door trimnya juga masih aman dan masih bagus ya teman-teman. Masih normal sesuai dengan usia pemakaian wajarnya. Di bagian interiornya, teksturnya, dashboardnya masih kulit jeruk tuh, masih bagus semuanya. Karpet lembarannya diganti nih oleh pemilik sebelumnya menggunakan karpet Mi model seperti ini teman-teman ya. Dan karpet dasarnya masih standar bawaan pabrikasinya, menggunakan yang bludruk tuh teman-teman ya karpet dasarnya. Jok-joknya masih oke semuanya ya. Masih aman, nggak ada yang robek-robek. Kalau kalian nggak suka dengan motif atau warna sarung joknya tinggal dilepas saja karena jok aslinya tersimpan rapi di dalam sarung joknya teman-teman. Nah di bagian pintu-pintunya oke ya, tadi aman. Sekarang kita cek ke bagian pintu belakang. Nah ini dia untuk tipe S nya dia sudah menggunakan power sliding door. Nah ini dia, jadi tampak lebih keren, lebih mewah karena pintunya bisa otomatis terbuka sendiri teman-teman ya. Lalu di bagian interiornya baris kedua ini dia yang bikin nyaman, dia menggunakan jok captain seat dan tentunya lantainya datar dari depan hingga ke bagian belakang ini datar. Jadi kalau yang punya anak kecil untuk biasanya suka mundar mandir anak kecilnya itu lebih aman, lebih enak, lebih leluasa. Jadi terasa luas di dalam kabinnya teman-teman. Nah setelah itu kita cek ke bagian belakang ya. Di bagian belakangnya seperti ini nih. Dari tampak belakang secara keseluruhan bodinya dari depan hingga ke belakang atau terbalik ya dari belakang yang ke depan. Lihat nut-nutnya, permukaannya, ya cat-catnya semuanya masih dalam keadaan baik dan masih mulus semuanya ya teman-teman. Di bagian stop lamp belakangnya pun udah model C di tahun 2013 teman-teman. Dia peralihan ya, masih oke ya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang berembun, tidak ada yang aneh-aneh. Dari kiri hingga ke bagian kanan semuanya masih aman. Minusnya ada sedikit retak 1000 dikarenakan usia pemakaian ya teman-teman.
Di bagian pintu belakang pun masih dalam keadaan baik dan masih normal semuanya. Yang ada di atas spoilernya sudah tertempel. Ada rear defogger di bagian belakangnya. Ya, lalu di bagian bumper belakang ada 2 buah titik sensor parkir yang tertempel. Dan garnish chrome di atas plat nomor. Tuh, seperti ini teman-teman. Untuk bukaannya, dia ada tandanya di bagian sebelah sini untuk bukaan pintu bagasi. Kita pastikan di bagian pintu bagasinya ini utuh. Sealernya aman. Tidak ada indikasi bekas bentur-benturan keras. Ya, terlihat dari sealer-sealernya yang menandakan misalnya diganti dengan dempul, ini nggak ada, semuanya masih utuh semuanya dari atas hingga ke bagian bawah. Dan di bagian hidroliknya masih mampu mendorong dan menahan berat beban di bagian pintu belakangnya teman-teman ya. Overall di bagian belakang bodi-bodinya secara keseluruhan masih dalam kondisi normal dan wajar sesuai dengan usianya. Kita beralih ke bagian sebelah kanan nih. Tuh lihat bodi-bodinya masih utuh semuanya, masih mulus semuanya, cat-catnya juga nggak ada yang bergelombang dan berbayang, masih dalam keadaan normal. Hingga ke bagian atapnya pun masih dalam kondisi baik nih, tidak ada pernah kejatuhan benda apapun yang menyebabkan sampai penyok atau apapun bentuknya ya teman-teman. Lalu di bagian pintu belakang sebelah kiri untuk tipe S ini dia masih menggunakan mode manual ya, masih menggunakan power man. Jadi kondisinya pintunya masih dibuka secara manual. Hanya yang sebelah kiri yang sudah otomatis untuk tipe S ini teman-teman. Kalau untuk tipe PSD dia udah dua-duanya. Tapi untuk tipe S ini hanya di bagian sebelah kiri. Jok-joknya semuanya masih kencang, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong. Sarung joknya semuanya masih dalam keadaan baik dan masih utuh. Lalu di bagian karpet lembarannya juga masih lengkap sekali. Hingga ke bagian baris ketiganya semuanya masih dalam kondisi normal dan baik tuh ya. Di bagian plafonnya ada beberapa bagian tuh sedikit ya berudul-berudul. Ini dia kalau kekurangan untuk plafon Honda itu kalau ketika dibersihkan ya gini nih, agak sedikit berudul sedikit. Tapi secara keseluruhan sih masih aman dan masih normal sesuai dengan usia kendaraan dan wajar ya teman-teman ya. Semuanya masih oke secara keseluruhan, hanya di beberapa bagian yang sudah agak berudul-berudul sedikit teman-teman ya. Di bagian pintu depannya kita pastikan aman juga nih. Sealer-sealernya dari atas hingga ke bagian bawah semuanya masih dalam keadaan baik dan utuh. Lalu di bagian door trimnya juga masih baik juga, minusnya ada sedikit bolong dikarenakan kemungkinan akibat rokok lah ya teman-teman ya. Lalu di bagian power windows ya kita pastikan semua berfungsi dengan baik dan tidak ada yang aneh-aneh teman-teman. Kita dapat 2 buah anak kunci yang tertempel ya teman-teman dari pemilik sebelumnya. Nah ini dia untuk pengaturan bukaan pintu sebelah kiri elektriknya, bisa kita fungsikan di bagian sebelah sini, dibuka atau ditutup di bagian tombol yang ada di bagian sebelah sini teman-teman. Karpet lembarannya lengkap ya. Dan biasanya nih kalau Honda itu penyakitnya di rekstir. Tapi untuk mobil ini kemarin memang kebetulan ada sedikit noise ya. Tapi kita rapikan biar teman-teman makainya enak dan nyaman. Rekstirnya sudah kita rapikan dan kita rekondisi, kita benerin jadi lebih enak lagi tuh. Gak ada jeda-jeda ya. Untuk audionya masih menggunakan audio standar brandnya dari GVC punya ya. Ini masih bawah standar bahan pabrikasinya. Kisi-kisi AC yang ada di bagian sebelah kiri ke tengah hingga ke bagian belakang semuanya masih normal dan masih wajar ya, tidak ada yang aneh-aneh. Untuk pengaturan AC-nya dia masih menggunakan model seperti ini. Kalau di sini terkenalnya model kompor teman-teman ya. Untuk di bagian tengahnya ini dia yang bikin luas tuh ya, ini nih lantainya datar dan tidak ada box konsol di bagian tengah. Ya, pengaturan AC-nya aman, matic-nya juga kita pastikan aman juga. Untuk secara keseluruhan di bagian dashboard sih ini normal pemakaian wajar sesuai dengan usianya. Nah, ini dia. Kilometernya baru menyentuh di angka 171.262 km. Dengan mobil yang sudah menyentuh usia di angka belasan tahun, ini adalah hal yang wajar karena rata-rata orang pakai itu biasa 20.000 per tahun teman-teman. Tinggal dikalikan dengan masa usia kendaraan ini baru menyentuh di angka 11 tahun. 11 tahun kali 20.000 harusnya di angka 220.000, tapi ini baru 171.000. Ini adalah hal yang normal dan wajar ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu rendah juga something juga kalau misalnya nggak sesuai dengan kondisi kendaraannya. Kalau kita sih jual apa adanya aja, yang penting kita nggak nipu. Dengan kondisi seperti ini ya alhamdulillah, toh kita jualan selama ini laku-laku aja. Ada yang jual udah pasti ada yang beli teman-teman ya. Sekarang kita cek yuk ke bagian ruang mesin seperti apa. Kita buka dulu teman-teman di bagian ruang mesinnya. Mesin kalau mobil di Mauza Cars semuanya sudah aman sebetulnya karena kita juga punya program garansi ya. Jadi kalian gak usah was-was lagi, gak usah khawatir lagi. Kita punya program garansi mesin dan transmisi dari 30 hari hingga 3 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, jadi nggak akan was-was lagi, nggak khawatir lagi, nggak ada
pemikiran yang aneh-aneh lagi ya, tinggal gaskan aja mobilnya. Dan di bagian sasis utamanya, tulang-tulangan utama dijamin gak ada bekas tabrak-tabrakan besar yang sampai merubah rangka utamanya. Sasis utamanya yang ada bagian sebelah kiri dan kanan yang menyebabkan sampai penyok-penyok atau apapun itulah pokoknya yang mengindikasikan kalau misalnya ternyata beli mobil di Mau Zakers bekas laka, bekas banjir, kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali teman-teman. Sekaligus setiap mobilnya kalian udah mendapatkan bonus yang banyak sekali. Jadi betul-betul mobilnya siap pakai. Yang pertama, kalian udah mendapatkan free ganti oli, free tune up, free ganti fitur oli, free salon, free fogging, free nano coating, free pembenahan kaki dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Tuh banyak banget kan bonus yang kalian dapatkan ketika kalian membeli mobil di Mau Zakers. Dan pastinya kita nggak akan pernah pungkiri ya, yang kalian lihat yang saya review ini adalah mobil bekas. Pasti ada kurangnya, pasti ada minusnya, pasti ada bekas pakainya, pasti ada dosanya. Kita nggak akan pernah bisa kasih yang sempurna buat teman-teman semuanya. Kita hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami mampu, apa yang kami bisa untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Kalau kalian cari yang sempurna, saya pun bisa memastikan kalian akan kehilangan yang terbaik teman-teman ya. Yang jelas seperti itu teman-teman. Jangan dibandingkan dengan mobil yang memang dijual apa adanya ya. Kalau kami kan udah siap pakai tuh, dikasih bla 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 bla. Kalau mobil siap dandan atau misalnya apa adanya kan kalian nggak dapat garansi. Mobilnya bekas tabrakan kah, bekas laka kah, bekas banjir kah, itu nggak ada garansi. Jadi ketika kalian beli nggak menerima komplain biasanya. Padahal kalau kalian rapikan sendiri, kalau kalian maksimalkan sendiri, pasti nilainya fantastis. Karena kalian kan user ya. Hanya pekerjaan biasa sekali 2 kali aja. Biasanya itu di bengkel mungkin ya pasti tuh yang namanya diketok-ketok harganya, di markup harganya, seperti itu. Kalau kami kan memang udah terbiasa teman-teman ya, kita punya tim sendiri untuk merapikannya. Jadi ya untuk mengefisienkan pengeluaran dan lain-lainnya, kita bisa handle sendiri jadi lebih murah teman-teman. Jadi ada harga, ada kualitas ya, jangan dibandingkan dengan mobil yang memang dijual apa adanya. Sekarang kita bahas harganya, kita tutup dulu. Itu dia teman-teman ya, sudah kita ulas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya harap dimaklumi, namanya mobil bekas pasti ada kurang, pasti ada minusnya ya teman-teman. Kita jabarkan ya, kita nggak bisa ngasih yang sempurna, kita cuma hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami mampu, apa yang kami bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kalau kalian cari yang sempurna, kalian akan kehilangan yang terbaik ya teman-teman. Hati-hati, untuk mobil ini kalian bisa miliki hanya di angka 100 jutaan rupiah aja. Dengan paket kredit terminim, DP-nya cukup di angka 8 jutaan rupiah aja. Cicilannya hanya di angka 3 jutaan rupiah aja. Yuk buruan, jangan sampai ketinggalan. Langsung kontak tim marketing kami biar nggak ketinggalan, biar nggak kehabisan. Kapan lagi dapat Honda Freed semulus ini dengan harga yang menarik teman-teman. Kalau yang mau tukar tambah, mau jual, mau beli cash kredit, upgrade downgrade, mau tukar pakai motor DP-nya, atau misal mobil lama kalian bosen mau tukar dengan mobil yang ada di kami, bisa ya, silakan aja. Mau kredit syariah konvensional, mau tanpa bunga, mau tanpa DP, pokoknya curatin aja dengan tim marketing kami. Jika dirasa ada yang salah respon, tim marketing kami tukar aja deh, ganti aja ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk mobil yang satu ini kita review. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, keluarganya dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajat niat baiknya untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mau Zakers, dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mau Zakers. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.